Selamat datang kembali di channel ini adalah seri kedua dari Arya Banjargetas. Jika ada kesalahan dalam pengungkapan fakta sejarah mohon diperbaiki. Setelah Arya Sudarsana atau Arya Banjargetas dikalahkan oleh Pati Pilo dan Pati Sutrabaya pada pertempuran terakhir. Pada pertempuran terakhir tersebut setelah 2 tahun Arya Sudarsana diserang oleh Selaparang namun selalu menuai kegagalan, kini Pati Pilo dan Pati Sutrabaya dari Kerajaan Banjar, yang dimintai tolong oleh Prabu Kertabumi untuk menumpas Arya Sudarsana dan Perigi, akhirnya menuai hasil. Pertempuran terakhir ini, secara besar-besaran Perigi dikepung habis-habisan dari 4 penjuru. Dipimpin langsung oleh Pati Pilo, Pati Mumbul, Pati Sutrabaya dan Pati Pengadanan. Sudarsana bersama laskarnya menyambut dengan strategi perang besusuk, lalu perang gerubuh. Perang besusuk berpola zigzag, sedang perang gerubuh berpola maju bersama dan mundur bersama. Pati Sutrabaya tidak mampu menghadapi Arya Sudarsana, lalu mundur dan digantikan oleh Pati Pilo. Rupanya keris Pati Pilo memang ampuh, ketika Arya Sudarsana dan Pati Pilo berhadapan, Sudarsana tidak mampu menggerakkan senjatanya. Seketika ia merasa lemah lunglai persendiannya, karena kekuatan magis dari keris tersebut. Lalu ia berbalik memerintahkan laskarnya untuk mundur, yang pada waktu itu hanya tersisa 40-an laki-laki dan 20-an perempuan untuk meninggalkan Perigi. Mereka banyak yang lari ke arah-arah hutan sebelah utara, selatan dan barat. Dan kepatihan Perigi dibakar hangus oleh pasukan Selaparang. Sementara Pati Pilo menyarungkan kerisnya dan mengejar Arya Sudarsana yang melarikan diri dengan kudanya ke arah selatan. Sudarsana telah melesat ke rumah mencari istrinya namun tidak menemukannya. Denda Wiracandra istri dari Arya Sudarsana telah diselamatkan oleh 2 orang prajurit wanita pengiringnya, lalu disusul kemudian oleh 2 orang prajurit pria lagi. Mereka menuju hutan belantara ke arah utara. Arya Sudarsana sendiri meninggalkan kepatihan yang sudah mulai terkepung api, ke arah selatan. Para pengiringnya diminta Arya Sudarsana untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tidak perlu melakukan pengawalan terhadap dirinya. Sementara itu, ketika ia telah menyeberangi Sungai Belimbing, busana kepatihan dicopotnya, diganti dengan pakaian seadanya, yang ia dapatkan dari seorang petani di sebuah repok atau dangau di persawahan Pengadangan. Lalu berjalan tanpa berkuda, menyamar agar tidak mudah dikenal. Arya Sudarsana berjalan melewati desa Pengadangan ke Pringgasela, selanjutnya rempung menuju Sukamulia dan Brengan lalu berakhir di sebuah dusun, yakni Dusun Moga, dusun yang berada di pinggiran alas Memelak atau hutan Memelak, yang merupakan wilayah kerajaan kecil Brenga, termasuk dalam wilayah kerajaan Pejanggik. Di sana ia bertemu dengan Wayah Petawis ataupun Tawis, seorang langlang alas. Atau pengaman hutan, seorang tua yang memiliki kemampuan olah batin yang handal. Di sana, Arya Sudarsana habis bertutur betapa ia dikalahkan oleh Pilo hingga bersyukur tak sampai terbunuh. Sementara itu, Pati Pilo dan pasukannya masih memburu Arya Sudarsana ke sana kemari, namun belum juga ia temukan. Bahkan pernah sampai ke Dusun Moga untuk mencari Arya Sudarsana namun tidak ditemukan pula. Bahkan pun Petawis sempat dipanggilnya ke Brenga, dia diikat, diperlihatkannya pedang dan keris sebagai ancaman akan dibunuh, karena Pati Pilo mencurigainya melindungi Arya Sudarsana. Tapi pun Petawis tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak mengenal orang yang mereka cari tersebut. Pun Petawis akhirnya dibebaskan, dengan syarat dia harus melaporkan segera jika melihat atau menemukan orang dengan ciri-ciri tersebut. Bahkan Pati Pilo juga berpesan bahwa jika menemukan Arya Sudarsana untuk jangan membunuhnya, hanya diikat saja dan diserahkan ke Datu Brengan, lalu dikirim ke Selaparang. Pencarian Sudarsana oleh Pati Pilo dan pasukannya dilanjutkan sampai ke wilayah Purwa atau wilayah Sakra Lombok Timur, ke daerah Bleka dan Ganti, bahkan sampai ke alas Suwangi atau daerah hutan pinggiran Suwangi, namun tetap saja tidak menemukan Arya Sudarsana. Pati Pilo lalu kembali ke Selaparang. Dikabarkan bahwa ketika Pati Pilo dan Pati Sutrabaya kembali ke Banjarmasin, ia membawa serta 10 pria dan 10 wanita Perigi selaku pertanda bahwa takluknya kepatihan Perigi. Sudarsana melanjutkan perjalanan setelah berjanji untuk suatu saat datang kembali kepada Pun Petawis. Ia berjalan tanpa arah dan tujuan terus ke selatan hingga akhirnya sampai di perbatasan Kerajaan Pena, yang juga merupakan bagian kecil dari Kerajaan Pejanggik. Di tengah perjalanan itulah Arya Sudarsana bertemu dengan seorang laki-laki kepala dusun Pengsing, yang dikenal masyarakat sekitarnya sebagai seorang paranormal yang handal. Lalu Arya Sudarsana diajak pulang ke Pengsing. Sepanjang malam Arya Sudarsana bertutur tentang kepergiannya meninggalkan Selaparang, hingga sampai ke Pengsing atau Pena. Ketika itulah dia disarankan menemui Demung Pena untuk meminta nasihat.
Lalu Demung Pena menyarankan agar Arya Sudarsana menyerahkan dirinya ke Raja Pejanggik, yang diperintah oleh Pemban Meraja Kesuma. Demikianlah, akhirnya Sudarsana menghadap kepada Raja di Pejanggik, lalu ia menuturkan peristiwa yang dihadapinya di Selaparang dari awal hingga akhir. Dalam pupuk 115 babat Selaparang diceritakan bahwa ia menyatakan dirinya dalam keadaan melarat, setelah ia dikalahkan Pati Pilo dan Sutrabaya, padahal dengan tegas ia nyatakan dirinya diperangi tanpa kesalahan. Pemban Meraja Kesuma yakin akan penuturan Sudarsana, yakin pula bahwa Sudarsana berada di pihak yang benar, lalu akhirnya Sudarsana tinggal dan mengabdikan dirinya sebagai prajurit di Pejanggik. Begitulah akhirnya Arya Sudarsana menetap di kerajaan Pejanggik. Selanjutnya Lala Chandra alias Dendawiran Cendra diselamatkan oleh pengiringnya, yaitu 2 pasukan wadon atau pasukan wanita, yaitu 2 orang pasukan elit Selaparang melalui hutan di bagian utara ibu kota. Ternyata ketika dalam situasi terjepit, Satriai-satriai Perigi meninggalkan istana Kepatihan Perigi. Agar tidak kentara, hanya 2 orang yang mengawal Lala Cindra. Sepanjang malam berjalan di kegelapan hutan tiada henti, dan baru tiba di dusun Bebidas Sembalun. Ketika itulah mereka bertemu dengan 2 orang pria, yang memang sengaja berupaya menyusul untuk menyelamatkannya. Ketika ditanya tujuannya, Lala Cindra meminta agar diantar ke Bayan. Kondisi perjalanan yang demikian berat dan dingin, membuat mereka merasa letih dan lapar, lalu Lala Cindra mengeluarkan 100 kepeng uang, satu-satunya sangu yang dimilikinya saat itu. Ia meminta mereka untuk membeli makanan atau beras dan sayur-sayuran untuk dimasak, guna memulihkan tenaga mereka di perjalanan. Orang-orang Bebidas saat itu tidak mau dibayar, karena sekedar beras dan sayur mayur memang melimpah ruah, sebagai hasil utama kerajaan Selaparang kala itu. Akhirnya setelah berjalan selama 3 hari lamanya, baru mereka tiba di Anyar, di bagian barat Bayan, sekarang menjadi desa Anyar. Tepatnya di satu perkampungan bernama Batu Gerantung, yakni tempat yang ditujunya. Di Anyar, Lala Cindra menemui seorang pamannya yang bernama Raden Wiranata, yang juga keturunan Datu Bayan. Di sini yang dimaksud bukan Wiranata putra dari Prabu Kertabumi. Di situ, Lala Cindra bertutur tentang peristiwa yang dialaminya di Perigi. Bahkan sempat bercerita kepada pamannya, apakah suaminya, yaitu Arya Banjar Getas masih hidup atau sudah meninggal, sama sekali belum diketahuinya ketika meninggalkan Perigi. Kelak di zaman penjajahan Belanda, keturunannya lah yaitu Raden Ratsasih dan Raden Ratsayang yang mengobarkan perang Batu Gerantung di Bayan, pada tahun 1914. Melawan kezaliman imperialisme Belanda. Demikian video Arya Banjar Getas bagian kedua ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video Arya Banjar Getas bagian selanjutnya di channel ini.